Pintar. Ya. Ini abang. Ubing ya. Sekarang Pak kalau didatai, apa yang jadi idola sekarang Pak untuk ekonominya sekarang menanam atau beternak apa sekarang Pak? Kalau nentang kini aren. Mm-mm. Aren. Oh aren ya. Itu hari-hari itu fokus. Jadi dapat penghasilan hari-hari. Hari dapat penghasilan. Yang diambil air niranya Kalau atau aren itu apa tuh? itu tua. Kalau Tua. niran sini tidak kurang lancar. Iya ya tua ya. Tua. Oh. Kalau tua itu ada Itu apa lagi? kelukuk Kelukuk bagus. Harga berapa sekarang sekilo? Harga sekarang main 20. 20 sekilo ya. Tapi hasil tanaman kawan-kawan lah berbuah yang ditanam tuh. Udah. Lah dekat-dekat ya, enggak payah jauh ke rimba lagi ya. Satu apa lagi yang peringkat ke berikutnya? Pinang kah atau apa? Pinang. Pinang ya? Iya. Pinang berapa sekilo Pak sekarang Pak? Pinang sekarang 10.000. 10.000. Itu diambil di sini kan? Iya. Lah dikupas. Udah. Kering berarti. Ya udah kering. Oh iya. Harga turun. Ya waktu sawit naik harga, karet ada naik juga. Ada naik juga Dari berapa ke berapa naik harganya? dari harga 4.000 sampai 5.000 sampai 6.000 sampai 7.000 sekarang. Iya. Mungkin Masuk. saya mewakili dari tim Warsi. Kan jelas. Ulangi, saya mewakili dari Warsi menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah hadir, kepada Pak Andi dari TNBT juga yang telah hadir. Ada kenang-kenangan dari UDARI yang ikut. Bagi yang tidak ikut nggak dapat gitu. Jadi kalau misalnya hari ini ikut, besok ikut. Besok langsung praktek. Ketika musim cengkeh datang, dia dapat uang puluhan juta. Ketika musim kopi datang, dia dapat uang puluhan juta. Ketika musim jengkol datang, dia dapat uang puluhan juta. Nah, kalau kita jumlahkan, kita bagi 12, rata-rata penerimaan mereka waktu itu waktu itu tahun 2003 itu ya dibandingkan sekarang juga harganya itu kan dia bisa dapat itu rata-rata per bulan itu antara 8 sampai 12 juta sebulan. Nah, kalau kebun sawit kita tanam 2 hektar belum dapat 5 juta per bulan. Nah, itu Pak. Nah, cuman orang tidak sabaran. Padahal pemasukannya tinggi. Nah itu Pak. Nah, sebetulnya apa itu kebun agroforest, kebun campur? Kan gitu. Hutan, kemudian ada lagi yang lebih tinggi lagi pohonnya hutan. Ternyata ada juga di sini hutan. Kemudian ada lagi di sini gitu kan? Lah, kenapa dalam hutan bisa saja tumbuh semua? Kan itu prinsip hutan raya bisa. Jadi kalau di pertanian bisa nggak kita tiru, ya kita tiru boleh bisa. Nah ini paling tinggi Pak ya, ini tinggi, ini tengah ya, nah, ini agak bawah gitu kan. Nah ini perdu misalnya kan. Nah bisa kita. Nah kira-kira pohon yang tinggi itu kalau bisa kita ambil hasilnya apa? Durian, petai. Nah, misalnya durian, petai ya boleh. Nah kan gitu kan. Jadi ini kita ganti petai misalnya kan, atau durian. Nah, yang tengahnya apa? Salah di sini nih. Kopi misalnya. Nah, di bawahnya apa lagi misalnya kan? Atau misalnya ini pohon yang tinggi nih, kalau di hutan ini kan ada yang rotan gitu kan, yang jalan gitu kemana-mana gitu kan. Kita ganti dengan jernang. Hutan apa? Hutan apa namanya? Hutan kebun. Nah itu sebetulnya prinsip agroforest juga. Jadi menanam tanaman yang tanaman kehutanan. Tanaman kehutanan itu tidak kayu saja Pak. Karet termasuk tanaman kehutanan. Durian termasuk tanaman kehutanan. Petai termasuk tanaman kehutanan. Jengkol termasuk tanaman kehutanan. Yang tidak masuk tanaman kehutanan itu misalnya kelapa, sawit itu nggak masuk tanaman kehutanan. Itulah. Nah kalau kita mau nanam kelapa juga boleh ya. Bisa gitu Pak ya. Nah jadi
3 komponen, yaitu tanaman kehutanan. Nah, tanaman kehutanan itu apa tadi Pak? Durian, pete, jengkol, karet, gitu Pak ya. Nah, pokoknya tanaman berkayu. Termasuk juga kalau tanaman kayu, saya besok, cucu saya besok susah nyari apa, mau bangun rumah susah nyari papan. Kita tanam meranti boleh, kita tanam medang boleh, itu lebih bagus. Karena kita memikirkan anak cucu kita ke depan. Ya Pak ya? Nah, sekarang bapak-bapak masih bisa lah dekat. Cucu bapak besok susah nyari kayu. Karena saya Pak, waktu masih tamat sekolah SMA, saya pulang kampung, saya tanam kayu suren. Saya tanam 100 batang. Dia orang Pak. Orang kampung, biasalah orang kampung aja Pak. Ay, udah mentang ngapain nanam kayu, kita dapat entai tak kamu. Nah, kalau di Padang itu kan, di Sumatera Barat itu kan ada Minang itu kan ada rumah gadang kan Pak. Nah, rumah gadang ini kan simbol. Kalau sini kan ada tempat rumah yang itu kan, tempat acara-acara gitu kan. Nah, punya kami udah roboh karena saking tuanya. Nah, mulailah orang mikir, kalau kita bangun lagi ini berapa biayanya? Itu 2 miliar. Yang mana kayunya, papannya. Akhirnya rembuk. Akhirnya saya diundang ke kampung. Nah, pada tujuan saya itu tadi Pak. Kalau rumah gadang saya rubuh nanti, inilah ganti kayunya. Kalau ponakan saya bikin rumah, bikin kuinsen kan mahal Pak. Itulah jadi kuinsennya, jadi pintunya. Nah, itu Pak. Bukan saya, tapi saya memikirkan yang lainnya. Ternyata Pak, berapa semua buku kayu? Itu sekian kubik. Berapa kalau beli kita kayu suren? 1,2. Ternyata Bapak tahu nggak? Cuma 12 batang kayu surennya. Karena kayu suren itu mahal Pak, 8 juta ini. Cuma 12 batang Pak. Ya udah, saya nyumbang 1,2 M. Bang, saya urus surat izinnya Pak, walaupun saya tanam di kebun, saya urus surat izin penerbangannya ke kehutanan. Nah, ada namanya iuran hasil hutan di luar kawasan hutan. Nah, iya Pak ya. Saya urus Pak, karena saya orang yang taat aturan. 3 kali 3. Kopi 3 kali 3. Kalau kopi kita kopi dataran rendah, robusta 3 kali 3. Kalau arabica 2,5 kali 2. Karet. Nah, ini seandainya ini kita mau tanam ini ya. Oh ini karet 6 kali 3. Ini ke bawah 3 Pak ya. Di sini 6, di sini 3. Berarti di sini juga karet. Kita tanam lagi pinang 3 kali 3. Oh ini 3. Pinang. Ubah lah warnanya pinang. Oh kita tanam lagi kopi 3 kali 3. Misalnya kan. Nah. Sana ini 2 tanah segini Pak. Kebun kita. Nah, ini kan kalau kita bikin aturan yang bagus, nah ternyata kopi ini butuh naungan. Pinang tidak butuh ruang banyak. Karet. Jadi kita buat 6 kali 7 atau 6 kali 8. Nah, kita buatlah 6. 3. Kita buat 8 kali 3 untuk beragroforestry Pak ya. Ini kunci nih Pak ya. Kalau anehnya Pak ya. Nah, kita buat karet 8 kali 3 di sini. Ini tadi 3 ya, misalnya. Karet. Udah tuh kita mau tanam
Pinang. 3 kali 3 di sini. Berarti karetnya kita tanam 8 kali 3. Di sini 8. Di sini 3. Ya Pak ya. Nah, di sini kita tanam pinang. Di sini kita tanam pinang. 3 kali 3. 3 kan ke bawah. Kemudian mau tanam kopi lagi. 3 kali 3. Sini kopinya. Kopi dapat naungan dari pinang, karet tidak terganggu, pinang tidak terganggu. Jadi hasilnya luasan tanahnya segini. Untung nggak kita tanah segini. Ya untung lah. Ini keuntungan kita menggunakan tanah. Paham Pak? Itu paham Bu? Besok kita praktek seperti ini. Begini. Jadi tanam di sini dekat karet. Misalnya di sini. Nah, ini jerna. Berarti di sini jerna. Apapun jenis jerna kelukum apa ya? Jerna. Nah, di sini apa tadi? Ini karet. Karet. Ini karet. Nah, ini apa? Ini tadi kopi ya Pak ya? Pinang Pak ya? Pinang. Ini kopi. Nah. Dapat kita 3 hasil. Oh saya mau nanam apa? Nanam pete juga, jengkol. Buang aja 1 batang misalnya di sini dalam 1 deret apa? 1 deret karet. Misalnya ada saudara, udah kita tanam 2 batang di sini. Nanti kita hilangkan dulu karet agak 2 batang karena mau tanam pete juga, tanam keliling kebun pete. Jadi tidak saling mengganggu. Kebun kita teratur. Kita nak bersihin enak. Nah, tanam pinang kan banyak tuh, pelepahnya jatuh, udah taruh aja di pinggir sini, di tengah-tengah. Jangan dibakar Pak. Ya. Satu saat di pelepah pinang dibeli orang loh Pak. Saya nggak sama fotonya. Saya kemarin lupa bawa piring pelepah pinang. Piring Pak dari pelepah Piring pinang. dari pelepah pinang. Oh, untuk restoran ya? Untuk apa? Restoran, untuk acara pernikahan. pernikahan segala macam. Nah, Warsi sudah ada bikin di kelompok tani, kelompok pinang, tani pinang di Tanjab Tim. Namanya Desa Sinarwajo. Nah, besok kalau mau jalan-jalan ke Jambi lagi, jangan ke mall, ke Matahari, kemana jalan ke sana gitu.